Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Adiyat. Surah ini diawali dengan sumpah dengan kuda perang. Sumpah dengan kuda perang yang gagah berani membela dan mengikuti perintah tuannya meskipun harus mengorbankan nyawa. Ada yang berlari kencang menerjang musuh. Ada yang mengejutkan musuh di pagi hari, sehingga timbul kegaduhan dan kepanikan. Sedang manusia yang dilengkapi anggota tubuh yang serba umum, fasilitas hidup yang digelar luas, serta tugas terhormat sebagai khalifah, banyak yang tidak tahu diuntung. Karunia Allah yang melimpah disalahgunakan. Potensi sedikit saja penting disia-siakan. Kesempatan beramal dibuang. Padahal sedikit saja karunia Allah dikurangi, ia merasa dirugikan dan kuda perang jauh lebih setia dan taat kepada Tuhan yang memelihara daripada manusia yang mudah merasa dapat hidup sendiri. Padahal hidup manusia tidak berakhir dengan kematian. Ia akan dibangkitkan dan Allah akan memeriksa dengan teliti. Suatu sindiran dari Allah yang sangat tajam bagi mereka yang tanggap sasmit. Pengantar dari surah Al-Adiyat yang project asaskan. Beliau menjelaskan surah Al-Adiyat ini sebagai bentuk sindiran kepada manusia. Sindir dengan perilaku budaya. Mereka sangat setia, bahkan tidak peduli musuh menghunuskan pedang tombak. Udah tetap saja dia berani menerjang musuh karena ketaatan pada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabah. Demi kuda perang yang mendengus berlari. Fal muriyati qadha. Demi kuda perang yang menghentakkan kaki memancarkan pijar api. Yang kencengnya terinjak batu ke apa bisa mengeluarkan percikan-percikan. Fal mughirati subah. Dan demi kuda perang yang membuat onar di pagi hari, buat gaduh di waktu pagi. Fa'atharna bihi naqa'a, sehingga berterbanganlah debu di udara karena lari kencangnya tadi, membuat debu itu menjadi mengepul. Wa wasaltna bihi jam'a, kemudian menyerbu di tengah kerumunan musuh. Jam'a, kerumunan musuh dia serbu, dia terjang tanpa peduli apakah dia terluka ataukah karena dihalau, dihentak oleh tuannya, dia gagah berani menerjang musuh. Penjelasan beliau. Allah bersumpah dengan kuda perang yang dengan semangat tinggi mengikuti perintah tuannya. Sekali dengan larinya yang kencang sehingga menimbulkan suara mendesis keras. Kakinya yang kuat menghentak tanah dan batu menimbulkan pijar api yang merah. Kuda-kuda yang dikendarai pejuang badar menyerbu musuh dengan mendadak sehingga menimbulkan kegaduhan dan kepanikan. Dan meninggalkan kabut debu tebal menghalangi pandangan, menambah kekacauan musuh.
Dalam ayat-ayat di atas tersimpan sindiran tajam yang mudah ditangkap orang yang berhati lemah, bahwa hewan saja yang dipelihara tuannya, dijaga kesehatan dan dicukupi kebutuhannya, membalas budi tuannya dengan menyediakan jiwa raganya, mematuhi segala. Hewan itu berusaha agar tuannya senang dan puas, tidak kecewa melihat kepatuhan. Permisalan ini sangat tepat karena mereka mengalami sendiri betapa patuhnya kuda-kuda itu pada mereka, menerjang musuh tanpa menghiraukan. Bagaimana dengan manusia yang dilengkapi anggota tubuh yang canggih, disediakan sarana kehidupannya oleh Tuhannya yang Maha Kuasa? Sudahkah berbuat seperti yang dilakukan hewan tersebut? Jadi, insya Allah, bahwa kita jawabannya di ayat. Jawab dari sumpah. Adatul qasamnya wawu, muqsam bihnya adalah al-adiyat, segala rinciannya tadi. Muqsam alaihnya adalah mulai dari ayat innal insana birabbil. Sungguh manusia bertabiat ingkar dan tiada bersyukur pada Tuhan. Ini langsung dijawab tegas. Innal insana birabbihi. Sungguh manusia itu terhadap Tuhannya lakanut, sangat ingkar, sungguh sangat. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Itu sungguh disaksikan sendiri oleh, artinya dia mensaksi, syahid itu bukan sekedar tahu, tapi kesadaran penuh. Dalam keingkarannya itu dia memiliki kesadaran. Dia sadar penuh bahwa dia sedang ingkar. Wa innahu li hubbil khairi lasyahid. Itu terjadi karena dia terlalu cinta kepada dunia al-khair. Di situ dia artinya dengan wa innahu li hubbil khairi lasyahid. Yang berperilaku demikian li hubbil khair, karena kecintaan yang sangat tinggi kepada dunia, lasyadi, sungguh sangat cinta, sangat kuat. Oke, kita baca. Sindiran ini dapat kita lihat pada ayat berikutnya, yang secara khusus disebut insan, jenis manusia, yang sering tidak mampu berterima kasih atas jasa yang ia nikmati. Sungguh nyata manusia sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhan. Nikmatnya yang berlimpah tidak diakui dan disyukuri dengan baik, dan bahkan ada yang menyelewengkan untuk memuaskan nafsu dan menantang Tuhan. Manusia juga tidak banyak. Kita baca begini pada turun nggak? Kita baca gini pada ngantuk. Ya, tapi gini ya, memang apa? Nah, nadanya harus begitu. Ya. Nikmatnya yang berlimpah tidak diakui dan disyukuri dengan baik dan benar. Bahkan ada yang menyelewengkan untuk memuaskan nafsu dan menantang. Manusia juga tidak banyak yang berterima kasih kepada jasa sesama dan dianggap sebagai yang memang seharusnya. Apalagi jasa orang yang dianggap lebih rendah. Apalagi jasa orang yang dianggap lebih rendah. Maksudnya itu menjadi misalnya pembantunya atau
Ya karena sudah seharusnya begitu. Kata kanut berarti kikir, pengeluh, dan pengingkar nikmat karunia Allah. Kanut berarti pengeluh, kikir, dan pengingkar nikmat karunia Allah. Tidak pernah menghitung yang sudah dinikmati dan dipakai. Merasa nggak diberi. Hanya kekurangan dan kebutuhannya saja yang dilihat. Kurang ini, kurang ini, kurang ini. Bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih mendidik orang akan bisa menghargai nikmat Allah dan jasa orang lain. Banyak yang hanya pandai menghitung jasanya sendiri, tetapi lupa jasa orang. Nabi memberi petunjuk dengan sabda, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama. Malam yashkurin nasa, lam yashkurin. Oke. Sikap pikir kepada manusia dalam ayat ini lebih terarah pada nikmat Allah yang sangat lengkap. Mungkin karena tidak langsung menerima dari Allah dan tidak merasa diawasi olehnya oleh Allah. Bahkan ada yang menganggap segala yang dinikmati murni hasil usaha dan kepandaian. Memang betul-betul kehebatan. Tidak ada campur tangan Allah dan orang yang merasa begitu. Bersyukur nikmat menurut Islam bukan memberikan sebagian dari nikmat kepada Allah memberinya. Seperti yang kita lihat pada agama lain. Pada agama lain kan kita kadang lihat ada sesembahan dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan itu bukan begitu. Tetapi memanfaatkan nikmat itu sebaik mungkin, optimal sesuai dengan tujuan yang dan efektif. Tidak ada ruginya orang bersyukur. Syukur yang dikehendaki Islam berdampak positif, nikmat yang disandang menjadi lebih berkembang dan berkah, hatinya pun semakin terang, kegunaannya pun semakin itu sudah lengkap. Manusia menyadari sikapnya yang kikir, rakus, culas, yang mestinya dikikis dan diarahkan. Innal insana rabbil alamin wa innahu ala dzalika lasyahid. Manusia menyadari, disadar dalam kondisi kanut tadi itu dia sadar yang mestinya harus dikikis dan diarahkan. Di sini pentingnya kewajiban zakat yang harus dilakukan seorang mukmin sebagai kewajiban. Tujuan zakat selain menyantuni kelompok yang membutuhkan, mengurangi ketajaman perbedaan, juga untuk mengikis sifat buruk pada seseorang. Jadi secara eksternal bermanfaat kepada orang lain, miskinan, mengurangi gap antara si kaya dan miskin, dan juga secara internal pada diri sendiri untuk mengikis sikap kanut. Manusia sangat cinta pada harta dunia dan semangat memburu. Selain memberi kepuasan saat melihat dan menghitung, juga mudah dan cepat dinikmati. Manusia sering lupa akibat dari kecintaan harta yang tidak. Al-Quran berkali-kali mengingatkan bahwa harta termasuk anak dan rezeki yang lain harus diwaspadai. Innama amwalukum wa auladukum. Jadi inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Ada yang lainnya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi,
sesuatu yang harus diwaspadai. Karena segala yang diberikan Allah adalah ujian dari, dan ujian seseorang bisa naik karenanya, tapi juga bisa jatuh dan selesai. Di ayat 7 sampai sedikit lagi, satu dua ayat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin. Apakah ia tidak tahu bila kelak segala yang ada di alam kubur dibangkitkan? Wa husila ma fis sudur, dan diperlihatkan segala yang terkandung dalam hati. Inna rabbahum bihim yawma idzin. Sungguh Tuhan mereka hari itu, hari kiamat, la khabir, sangat mengetahui segala yang mereka sebutan maha mengetahui di Quran itu ada macam, ada basirun, ada khabirun, ada alimun, semuanya memiliki kedekatan makna dan aksentuasi yang berbeda. Apakah mereka tidak ingat bahwa perjalanan manusia tidak berakhir dengan kematiannya dan tidak ada lagi kelanjutan? Apakah ia tidak sadar bahwa kehidupannya berlanjut sampai ia menghadap Tuhan? Sebelumnya itu mereka akan dikeluarkan paksa dari kuburnya, tidak ada yang menolong kecuali iman dan amal. Seluruh kandungan hati akan tercurah dan nampak jelas di mata pelaku. Seluruh amal yang baik dan buruk, yang kecil dan yang besar, tiada yang tersembunyi. Pengawasan Allah terhadap hambanya sangat teliti. Dia yang maha mengetahui segalanya, sampai yang tersembunyi di hati manusia. Yang perlu diperhatikan kesimpulan surah ini. Kiamat berarti wahyu dan mutlak benar. Ia datang dengan mendadak. Semua kiamat, kematian, kiamat subuh maupun biasanya mengejutkan. Cinta kepada dunia tanpa sadar, cinta kepada dunia tanpa syukur menjadi sumber petaka yang mengancam manusia. Saya kira itu sekalian yang kita baca surah Al-Adiyat. Kemudian pada mari kita cukupkan, kita akhiri bersama kita. Alhamdulillah, subhanallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.